love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2696. Tidak, Iwan masih terlalu muda, jadi dia tidak mungkin berada di tahap akhir yang muna. Iwan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbohong meskipun kekuatannya secara keseluruhan mencapai tahap akhir yang muna. Tingkat kekuatannya yang sebenarnya berada di tahap akhir alam Augana. Karena dia adalah seorang yang rendah hati, dia tidak berani mengatakan bahwa dia berada di tahap akhir yang muna. Tidak, itu tidak benar. Kalau tidak dia berada di tahap akhir yang muna, bagaimana dia bisa membunuh Raja Iblis dan melukai bos selatan yang keduanya berada di tahap akhir alam yang muna? Rini bertanya dengan bingung. Hu baru saja mengakui bahwa Iwan memang membunuh Raja Iblis dan melukai bos selatan. Tapi apa yang dia katakan setelah itu bertentangan dengan kata-katanya sendiri. Ya, Iwan beruntung dan memperoleh 3 energi potensial yang sangat kuat. Dia menggunakan salah satu kekuatan dari energi potensial itu untuk membunuh Raja Iblis dan melukai bos selatan. Melihat Rini tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan jawaban, Iwan tidak punya pilihan selain menjawab pertanyaannya. Oh begitu, Rini pun tersadar. Dia bingung bagaimana seseorang seusia Iwan bisa mencapai tahap akhir yang muna. Bakat seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya dan semuanya akhirnya menjadi masuk akal sekarang setelah dia belajar tentang kekuatan energi potensial. Sepertinya Iwan berhasil menjatuhkan Raja Iblis dan melukai bos selatan karena dia memiliki alat bantu dari luar. Jika kekuatan energi potensial itu bisa membunuh Raja Iblis dan melukai bos selatan, pada saat yang sama itu berarti sangat kuat ya. Pada level kekuatan manakah itu? Rini bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin di tahap semi-sen atau di tahap sen? Kata Iwan. Kekuatan energi potensial jauh lebih kuat, jadi Iwan tidak tahu persis di level mana itu berada. Namun dia memperkirakan bahwa itu mencapai di tahap semi-sen atau bahkan tahap alam sen. Tahap suci. Tahap semi-sen. Jika ada peluang di masa depan, aku harus melihat seberapa kuat dengan mataku sendiri. Rini berkata sebagai antisipasi. Di wilayah barat, bos barat dan praktisi bela diri yang kuat terpisah. Kakeknya adalah yang paling kuat dan juga Tuan Oput. Bahkan keduanya hanya mencapai tahap akhir yang muna. Dan itu masih jauh untuk mencapai tahap puncak yang muna. Belum lagi tingkatan semi-sain. Jika memungkinkan, Rini benar-benar ingin menyaksikan betapa kuatnya kekuatan itu. Mungkin juga tidak akan terjadi. Iwan telah menggunakan ketiganya kekuatan energi potensial tersebut. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya, kata Iwan. Kekuatan energi potensial Master Wulio menyelamatkan nyawa Iwan sebanyak 3 kali karena sangat penting untuk kelangsungan hidupnya melalui berbagai rintangan. Namun Iwan telah menggunakan ketiganya kekuatan ranah pedang itu dan dia merasa agak bingung. Untungnya kekuatannya secara keseluruhan telah mencapai tahap akhir yang muna dan Iwan bukan lagi orang yang tidak berdaya seperti dulu. Bahkan tanpa kekuatan energi potensial, Iwan memiliki apa yang diperlukan untuk melindungi dirinya sendiri. Bab 2697. Oh, jadi begitu. Rini sedikit kecewa dan menambahkan, kalau begitu di level manakah Iwan berada ya? Dia sudah tahu bahwa Iwan mengandalkan energi potensial dan dipaksa untuk membunuh Raja Iblis juga melukai bos selatan. Tetapi Iwan juga cukup tangguh karena dia memiliki keberanian untuk menghadapi 2 praktisi bela diri di tahap akhir yang muna. Karena itu Iwan harus berada di tahap yang muna juga. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan bagaimana kekuatan energi potensial bekerja, akan sangat menyenangkan jika bertemu dengan seseorang yang memiliki kemampuan seperti Iwan juga. Saya pikir dia berada di level yang sama dengan saya, kata Iwan. Hah? Seperti kamu? Bagaimana mungkin? Berhenti berbicara omong kosong. Rini memutar matanya ke arahnya. Dia tahu bahwa Hu cukup tangguh dan dia telah mencapai tahap akhir yang muna, alam Augana. Tetapi dia hanyalah bawahan Iwan dan tidak menyaingi atasannya dalam hal kekuatan. Dari sudut pandangnya dia merasa Iwan harus lebih kuat daripada Hu. Saya tidak berbicara omong kosong, saya mengatakan yang sebenarnya, kata Iwan. Dia cemberut. Aku tidak percaya padamu.
Karena dia mengetahui bahwa Iwan berbakat dan mengalahkan Raja Iblis dan Bos Selatan, dia mulai mengidolakan Iwan. Tidak peduli apa yang Hu katakan, dia menolak untuk percaya bahwa Iwan berada pada level yang sama dengan Hu. Percayalah apapun yang kamu mau, ucap Iwan dengan pasrah. Dia mengatakan yang sebenarnya dan mau tidak mau Rini tidak mempercayainya. Lagi pula dia tidak bisa memberitahunya bahwa dia adalah Iwan. Dia datang ke wilayah barat tanpa menggunakan nama aslinya karena ingin melacak Bos Selatan. Karena tujuannya belum tercapai, dia tidak dapat mengungkapkan identitas aslinya untuk menghindari kecelakaan. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa Bos Selatan sudah menebak bahwa dia adalah Iwan. Jika Iwan mengetahui hal ini, dia akan tahu bahwa tidak ada gunanya dia menyembunyikan namanya. Nona Morrison, ini masih pagi dan Anda mungkin belum sarapan kan? Bagaimana kalau kita turun ke bawah untuk sarapan? Makan tempe goreng dulu yuk. Iwan mengubah topik pembicaraan. Oh, tempe gorengnya sudah datang. Enak. Mantap. Alhamdulillah. Tentu Rini mengangguk. Keluarganya mempercayakannya tugas mengawasi Iwan, jadi dia datang segera saat dia bangun dan tidak makan apapun. Begitu Iwan menyebutkannya, dia mulai merasa lapar. Keduanya pun turun untuk sarapan dan membeli tempe goreng. Setelah itu, tempe Kang? Setelah itu, anget. Acu muter musik ya? Iya, kamu trik. Tinta saya. Keduanya turun untuk sarapan dan membeli tempe goreng. Iwan bersiap untuk keluar. Kamu mau kemana? Rini bertanya. Saya berencana berbelanja batu giok dan permata, kata Iwan. Untuk apa? Dia bertanya dengan bingung. Untuk memproduksi pil alkimia, Iwan menjelaskan. Dia membutuhkan batu giok untuk lingkaran konvergensi energi untuk memperkuat efek pil. Meskipun dia tidak memutuskan apakah dia ingin bermitra dengan keluarga Morrison atau keluarga Douglas, hal ini tidak akan mengganggu kebutuhannya untuk memproduksi lebih banyak pil. Oleh karena itu, dia bermaksud membeli peralatan yang dia butuhkan untuk produksinya, sehingga dia dapat memulainya segera setelah dia memutuskan dengan siapa dia akan bekerja sama. Oh begitu, kata Rini. Bagaimana kalau ini? Kamu kan baru saja tiba di wilayah barat. Kamu tidak tahu jalan sekitar sini. Mengapa saya tidak membawamu ke tempat untuk membeli batu giok dan yang kamu butuhkan? Rini memperhatikan perintah Hugo dan mencoba yang terbaik untuk tetap berada di sisi Iwan untuk mencegahnya bekerja sama dengan keluarga Douglas. Ya tentu saja, terima kasih, kata Iwan. Memang benar, dia tidak begitu tahu jalan keluar dari wilayah barat karena Rini menawarkan diri untuk menjadi pemandunya. Hal ini menguntungkannya dan dia tidak bisa menolaknya. Dengan itu, keduanya masuk ke mobil dan meninggalkan hotel. Bab 2698. Di distrik terkenal yang dipenuhi toko antik, penjual batu giok terbesar bernama Toko Permata Barat berdiri. Interiornya sangat indah dan dipenuhi dengan segala jenis perhiasan permata dan juga batu giok. Sesampainya di sana, Iwan dan Rini terlebih dahulu berjalan-jalan di sekitar distrik sebelum memasuki toko tersebut. Saat itu masih pagi dan belum banyak pelanggan, hanya ada belasan orang di sekitarnya. Tapi ada banyak orang yang berkumpul di area perjudian batu. Ada yang profesional, ada juga yang amatir, serta pedagang yang berspesialisasi dalam batu giok. Iwan dan Rini melangkah ke aula dan dia melirik ke area perjudian batu.
Meskipun Iwan bisa mendeteksi energi spiritual di dalam bebatuan dan bisa memilih batu yang paling berharga tanpa melewatkannya, perjudian batu juga bisa memakan waktu. Karena dia tidak lagi kekurangan uang, tidak ada gunanya dia mencari kekayaan melalui cara ini. Iwan memutuskan bahwa orang lain bisa mendapatkan kesempatan ini. Dengan itu mereka berdua tiba di area perbelanjaan untuk membeli beberapa batu giok berkualitas tinggi karena ini lebih mudah. Melihat keduanya masih muda, Pramuniaga mendekat sambil tersenyum. "Tuan Nyonya, apa yang Anda cari? Saya bisa memberikan rekomendasi." "Saya ingin membeli batu giok bening atau batu giok bening krem," kata Iwan. "Tentu, semua batu giok bening dan krem kami ada di sebelah kiri. Silahkan ikuti saya." Mata Pramuniaga itu berbinar dan dia terlihat bersemangat. Batu giok bening dan bening krem semuanya mahal dan Iwan tampak yakin dengan apa yang diinginkannya. Menilai dari apa yang dia katakan, dia ingin membeli lebih dari satu potong, yang menjadikannya klien besar. Tidak berani menunda sama sekali, dia pun membawa keduanya ke area tampilan batu giok bening dan batu giok bening krem. "Tuan, ini batu giok bening dan ini batu giok bening krem," dia memperkenalkan sementara dia melanjutkan untuk menjelaskan setiap bagian. Iwan melirik ke lemari di depannya. Selain ada beberapa batu giok bening, bahkan ada perhiasan yang terbuat dari batu kejubung hijau kekaisaran dan juga Purple Royal. Potongan-potongan ini tidak terlalu buruk. Iwan fokus pada batu kejubung hijau kekaisaran dan Purple Royal. Inti dari energi lingkaran konvergensi tidak diragukan lagi adalah yang penting dan semakin baik kualitas intinya, semakin efektif lingkaran tersebut. Dalam keadaan normal dia hanya membutuhkan batu giok bening sebagai intinya, tetapi pasti akan lebih baik jika dia menggunakan batu kejubung hijau kekaisaran atau Purple Royal. Sayang sekali warna kekaisaran dan ungu kekaisaran terlalu langka. Yang dipajang terlalu kecil dan terbesar hanya sebesar kepalan tangan anak-anak. Ini berarti mereka tidak cocok menjadi inti lingkaran konvergensi energi. Pada akhirnya, dia hanya bisa memilih batu giok bening dan memilih batu berkualitas tinggi. Bab 2699. "Bisakah kamu menunjukkan padaku batu giok bening di sana?" Iwan menuju ke sepotong batu giok bening. Tentu, Pramuniaga itu mengambil batu giok itu dan menyerahkannya kepada Iwan. Iwan memeriksanya dan memperhatikan ada seekor elang yang diukir di dalamnya. Meskipun pengerjaannya sangat bagus, polanya jauh dari kata indah sehingga memberikan kesan biasa. Namun dia membeli batu giok untuk lingkaran konvergensi energi, bukan sebagai aksesoris atau hadiah. Jadi Iwan tidak peduli tentang hal keahlian itu. Dilihat dari ukuran potongan ini sangat cocok untuk inti lingkaran. Dia menyalakan energi spiritualnya dan mendeteksi banyak sekali energi spiritual di dalam batu giok tersebut. Jadi dia merasa puas dengan hal itu. "Berapa harganya?" Iwan bertanya. "Tuan, ini harganya 1,8 miliar, kata Pramuniaga itu. "Ya, itu harga yang pantas. Aku ambil ini aja ya." Iwan mengangguk. Dia membeli sebagian besar batu giok untuk lingkaran konvergensi energi sebelumnya dan mengetahui harga pasar untuk sebagian besar barang. Dilihat dari ukuran dan kualitas batu giok yang dipilihnya, 1,8 miliar sepertinya merupakan harga yang wajar. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia bermaksud membelinya. "Tentu, mohon tunggu Tuan, saya akan mengemas barang ini untuk Anda." Pramuniaga sangat gembira. Batu giok bening berkualitas tinggi harganya terlalu mahal dan pelanggan biasanya seringkali lebih ragu untuk membelinya. Iwan sebaliknya tidak ragu-ragu sedikit pun dan ini adalah pertama kalinya baginya menghadapi pelanggan seperti itu. Karena terkejut, Pramuniaga menjadi lebih antusias. Saat itu langkah kaki mendekat dan sepasang suami istri berusia sekitar 26 tahun berjalan mendekat. Pasangan itu sangat perhatian. Pria itu tinggi dan mengenakan pakaian mewah yang memberinya udara yang megah. Bukan pasangan suami istri, pasangan pacaran gitu ya. Wanita itu bahkan lebih menarik perhatian dengan fitur dan sosoknya yang memikat. Keanggunannya menyaingi pria di sebelahnya. Dari segi penampilan, wanita ini hanya berada di urutan kedua setelah 4 orang kepercayaan Rini dan Iwan, menjadikannya kecantikan yang langka. Namun kebanggaan pada matanya tidak sejalan dengan kecantikannya. Itu tidak seperti kebanggaan yang ditunjukkan pada Rini ketika sikap Rini membawa aura kebangsawanan yang jauh dan tak kenal lelah. Wanita ini sebaliknya sepertinya meremehkan semua orang dan kesombongan seperti itu menimbulkan kesan yang agak menjijikan.
"Hei, bukankah itu Rini Morrison?" Wanita sombong itu menoleh dan langsung melihat Rini. Pria di sebelahnya menyadari Rini juga. "Mr. Grimstone? Nyonya Underwood? Oh, jadi kalian?" Rini berbalik dan mengerutkan kening ketika dia mengenali pasangan itu. Mereka adalah putra tertua keluarga Grimstone, Bucky, namanya Bucky, dan putri tertua keluarga Underwood, namanya Aurel. Bab 2700. "Rini, sudah lama tidak bertemu denganmu." Bucky berinisiatif menyapa Rini lalu menatap kagum padanya. Sebagai wanita tercantik di wilayah barat, Rini adalah wanita idaman banyak bujangan muda dan tidak terkecuali dia. Bucky sudah lama jatuh cinta padanya dan terus mengejarnya untuk sementara waktu. Sayangnya, Rini tidak membalas kasih sayangnya. Standarnya terlalu tinggi dan dia tetap bergeming dalam menanggapi rayuannya. Bucky tidak pernah memberinya kesempatan. Rini tidak pernah memberinya kesempatan dan menolaknya berkali-kali. Felton juga merupakan salah satu dari sekian banyak pengejar Rini. Dari segi latar belakang, status, dan kekuatan sebagai praktisi bela diri, Bucky tidak bisa menyaingi Felton. Oleh karena itu, dia akhirnya menyerah dan mulai mengejar Aurel. Mereka berdua akhirnya berkencan, tapi rumput tetangga lebih hijau. Meskipun sudah berpacaran dengan Aurel, ia masih kesulitan melupakan Rini. Oleh karena itu, ketika dia melihatnya lagi, perasaan yang pernah dia tekan muncul kembali. "Rini, kamu benar-benar terdengar sangat dekat dengannya ya." Aurel menatap Bucky dengan tatapan cemburu dan tidak senang. Bukan rahasia lagi kalau Bucky pernah mengejar Rini dan dia juga mengetahuinya. Melihat Bucky menatap Rini tanpa berkedip, Aurel langsung dipenuhi rasa iri dan cemburu. Meskipun Rini disebut sebagai wanita tercantik di wilayah barat, kecantikannya sebanding dengan Rini. Keduanya diketahui keindahan wilayahnya dan dia yakin bahwa dia harus menjadi salah satu dari 3 wanita tercantik. Rini selalu lebih unggul darinya dalam hal kecantikan dan ketenaran, dan Aurel merasa frustasi karenanya. Dilihat dari cara Bucky menatap Rini, dia jelas melupakannya dan ini hanya menambah kebenciannya terhadap Rini. "Tuan Grimstone, sudah lama tidak bertemu. Saya dengar Anda dan akan segera bertunangan dengan Nona Underwood. Selamat ya." Rini tersenyum. Bucky dan Aurel berpacaran cukup lama dan berita tentang pertunangan mereka yang tertunda terdengar baru-baru ini. Rini mengetahui kabar tersebut dan memanfaatkan kesempatan itu untuk memberi mereka selamat. "Ya, Bucky dan aku akan bertunangan dalam 3 hari. Kami datang ke sini untuk membeli beberapa batu giok berharga sebagai pusat pesta pertunangan kami." Aurel memegang tangan Bucky dan berbicara dengan setengah tersenyum seolah dia sedang membual. "Oh, jadi begitu." Rini merasa masuk akal jika mereka menginginkan batu giok untuk pesta pertunangan mereka. Karena keluarga Grimstone dan keluarga Underwood adalah keluarga yang kuat, tampaknya menggunakan perhiasan biasa untuk pertunangan terlalu membosankan. Sebaliknya, menggunakan batu giok berkualitas tinggi akan lebih elegan.